Begini Teh, berhubung RW kita ini letaknya strategis, ya, ada di jalan utama Kampung Kucrit, ya. Rencananya itu besok hampir seluruh RW jalanannya akan diaspal. Kamu kawal deh tuh pengerjaannya. Besok, Pak. Saya bikin gak jadi, Pak. Karena tidak ada rapat dari lurah. Kok tiba-tiba mau diaspal gitu, Pak? Rapat mah udah dari kapan tahu. Saya sendiri yang hadir. Bukannya dari RT di RW ini paling nggak ada perwakilan 1 atau 2 orang gitu, Pak? Ribet banget sih kamu. Urusan rapat sama Pak Lurah itu urusan saya. RT nggak usah ikut, nggak penting. Kalau menurut saya itu penting, Pak. Karena selama ini sebelum-sebelumnya juga RT itu selalu dilibatkan dalam rapat untuk menyangkut kepentingan RW, Pak. Ya elah, ribet banget sih. Mestinya itu kan enak, nggak ikut rapat, tinggal terima perintah aja. Dibikin ribet. Bener itu, hidup itu nggak usah dibikin ribet. Kamu tuh terlalu manut sama birokrasi. Maaf sebelumnya, Pak. Menurut saya nggak gitu, Pak. Kenapa RT harus ikut dalam rapat yang menyangkut RW? Karena ini kan harus transparan, Pak. Harto, mana minumannya? Maaf Pak, dispensernya rusak. Saya masak air panas dulu untuk membuat kopinya. Alasan. Harto. Ini kemanisan. Berapa sendok kamu kasih gula? Hah? Dasar orang tua pikun. Udah tua, makanya kerjanya lelet. Ganti dong sama yang baru, biar kerjanya geser. Maaf Pak, sebentar biar nanti saya ganti kopi baru. Ya, sana ambil. Enak ya kelihatannya ya? Ya. Ada di luar. Iya nih, Dak. Kue banyak amat buat arisan. Ih, bukan. Ini kue bikinan Ainun. Dia bikin terus dikasih deh ke kita. Ainun makin pinter aja masaknya ya. Iya. Tapi ini kayaknya kebanyakan deh buat kita berempat. Mama mau bagi-bagi ke tetangga. Pasti mau ngasih Mas Gun, mau bagi-bagi kan ke Mas Gun. Lah? Cuma Mas Gun aja nih yang dibagi. Lah, tetangga kita kan banyak, masa Mas Gun doang yang dibagi ngapain? Cie. Cie. Toprak! Toprak! Pak Kodir ngapain di tengah begitu? Ya Allah, mobil! Pak Kodir! Pak Kodir! Awas! Makasih, Os. Iya. Bangun, Pak. Buta kali ya? Hah? Kalau jalan yang benar. Maaf, Pak RW. Saya memang udah sedikit rabun. Penglihatan saya udah mulai kurang, Pak RW. Kalau udah tau rabun, jangan nyusahin orang lain. Mending diem aja di rumah. Dasar aki-aki. Sengaja kali Mas bikin celaka orang biar minta ganti rugi, ya kan? Enggak. Pak RW kan jadi panutan masyarakat. Nggak pantas ngomong gitu, Pak RW. Kalau kamu nggak suka saya sebagai RW, mending kamu pindah rumah aja dari sini. Ya? Udah Mas, gak usah ladenin. Tukang ketoprak aja gagu. Yuk.
Kodir, tapi nggak apa-apa ya? Ya, alhamdulillah, Us. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, bagus ada lu, Us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini ada apa Bang Daus, Pak Kodir? Ini tadi Pak Kodir jalan di tengah, hampir aja ketabrak sama mobilnya Pak RW. Oh. Astagfirullahaladzim, tapi Pak Kodir nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak. Nah, ini kali hati-hati ya Pak ya. Oh iya, Mbak Ainun. Aduh, maaf ya nih. Maaf banget nih. Kalau memang nggak keberatan, sekalian minta anterin Pak Kodir pulang ya. Oh gitu, iya nggak apa-apa. Sekalian Ainun juga mau pulang kok Bang. Makasih nih. Makasih ya, Dir ya. Dir. Us. Ya, nggak apa-apa emang gitu kalau habis jatuh mah suka kebalik-balik emang. Ayo Pak, mari. Ya. Ayo, Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam. Daus. Dibonceng aja Pak Kodir. Oh, nggak apa-apa kok. Ainun nggak kuat Bang. Pak Kodir yang bawa, Ainun yang dibonceng. Karena sakit. Kan habis Oh jatuh. ya udah, kalau gitu Nggak apa-apa kan sambil jalan ya? berjalan. Ya udah deh ya. Maaf nih saya nggak bisa anterin nih, saya mau dagang keliling soalnya. Iya, Us. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Pegangan gitu, ntar ngaco lagi soalnya rabun. Pegangan tasnya, nah gitu. Hilangin. Ini kan sekarang lagi jaga. Ngapain pada di sini semua bukannya keliling? Lah? Bang. Keliling. Di sini sama kelima sama-sama juga kita jaga-jaga juga. Iya. Ya nggak bisa begitu. Nanti siapa yang ngawasin kampung Kucrit? Gimana? Namanya ronda diam di sini. Bang. Ngejedok aja di rumah. Ini tempat strategis. Iya. Di perapatan. Kemana aja bisa kita lihat. Nah. Nggak, masalah gini tadi pada ngeluh. Ngapain disuruh ronda sama Pak Markete? Lihat aja, kopi orang ada. Nah. Makanan orang ada. Nih, sekarang. Lah iya. Tapi jangan lupa keliling. Serius? Nah, Kan kalau nggak ada apa-apa. Nah, ini Ya, baru dari tadi. Nungguin benar. Nih. Ini baru Namanya dia. Bopak. Nih beli sate. Iya, mantap. Nih. Nah, nih buat beli kopi. Oke, Ya, baru kita keliling yuk. Bang, kasbon, Bang. Gimana mau kasbon sih, Us? Ngaco ya? Yang ngomong siapa? Iya. Gua ngomong apa? Bis. Emang juga kagak. Soalnya dari mana? Coba semua diam, semua diam. Coba tanya siapa yang kasbon? Nah. Siapa yang kasbon? Kasbon, Bang Bobok. Saya. Dari belakang tuh. Boleh kasbon nggak, Bang? Kasih lah. Boleh Nggak. kasbon nggak, Bang? Bang, Bukan aku, Us. kan lu yang ngasih. Kalau gua mah kagak. Bis. Kasih. Kita mau keliling dulu. Bukan tanya dulu dah. Saya boleh keliling nggak? Saya. Tuh. Bis. Emil. Biasa nerobos, nggak punya kaki. Berarti dia bukan hantu dong? Ya bukan lah, dikerjain pasti tuh. Wah. Nah, tapi ngambil duit. Ya sekarang hantu tuh megang duit buat apaan? Duit lu. Habis. Tuh. Ah, dikerjain. Dikerjain pasti. Ya kan? Makasih Mas Gun ya. Ini buat pengalaman kita. Iya, udahlah, jangan percaya sama hantu, percaya sama Allah. Bis. Dan takut. Gua udah bilang juga apa. Tuh, ini lagi. Nih dia duluan nih yang bikin Emil. hantu. Coba, coba. Sini. Ini kali kayak gini nih, kayak hantu nih. Bukan. Hantu udah tinggi orangnya. Udah nggak ada. Mas Gun sekarang kemana? Saya mau jalan ke sana. Ayo bareng dah. Yuk, yuk, sini. Mungkin ketemu hantunya beneran. Ah, nggak ikut ah. Udah sini aja lu. Ikut terus ah. Nah, duluan lah. Takut saya. Kan kita teman akrab. Lu duluan. Ya nggak bisa begitu Lu kan dong. gampang dicomot kalau kayak gini. Gimana Pak? Udah diikutin semua permintaan saya kan? Maksudnya, Pak? Itu pres dana buat pengaspalan jalan ini ya. Pakai barang yang paling murah aja, nggak apa-apa. Yang penting dananya setengah dari anggaran. Iya, Pak. Saya sudah lakuin semua permintaan Bapak. Bagus. Tapi kalau ada masalah, saya nggak mau disangkut pautin, Pak. Tenang aja. Semua saya yang urus. Yang penting kamu jangan buka mulut ya. Pak Lurah jangan sampai tahu soal ini ya. Selamat siang, Pak RW. RT, siang. Maaf Pak,
saya mau ngomongin masalah surat jalan untuk proyek ini sama data budgetnya, Pak. Karena saya itu belum pernah tanda tangan, tapi datanya sudah ada di kelurahan, Pak. Itu lagi yang dibahas. Kan saya udah bilang, gak usah dibikin ribet. Semua udah saya urus. Kamu tenang aja, ya. Tugas kamu tuh tinggal mengawal pekerjaan proyek ini aja. Tapi kalau kayak gini, saya nggak bisa tahu, Pak. Dana yang turun dari pemerintah daerah. Kamu tuh maunya apa sih? Hah? Kamu tuh nggak perlu tahu berapa dana yang turun. Hah? Nggak perlu. Oh, kenapa? Minta bagian ya? Nanti saya kasih. Maaf, Pak. Maksud saya bukan seperti itu, Pak. Apalagi Tapi- kalau bukan minta bagian. Aduh. Oh, kamu lagi. Ampun Pak RW, kagak Pak RW nggak sengaja. Oh, kamu sengaja ya? Mau nyelakain saya ya? Mau buat supaya saya dipecat? Iya? Hah? Sekalian ya? Biar kamu celaka sekalian ya? Nih, Aduh, Pak. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bu. Ayo terima. Ayo. Cukup lah, Bu. Buat makan seminggu. Udah lah, Bu. Semua orang yang hidup pasti mati. Ayo, Bu. Astagfirullahaladzim. Itu orang benar-benar ya. PRT. Jangan, PRT. Dia itu udah bikin si Kodir meninggal, Dam. Masih santai kayak begitu. Cuek, aduh, masa, aduh. Pak RT, sebaiknya kita lapor polisi dan kelurahan. Kalau menurut cerita Pak RT dan Pak Mandor, Pak Kodir meninggal bukan gara-gara serangan jantung, tapi karena diawali dengan kena aspal panas. Saya sama belum tahu, saya bisa jadi saksi. Teh, itu bisa kita ajukan ke lurah atau ke polisi. Tapi alangkah baiknya kalau kita selesaikan secara kekeluargaan. Oh, Porati mau kemana Porati? Sekarang nih kampung Kucrit lagi serem. Iya Ose? Tahu. Lagi ada hantu. Kalau jalan sendiri Porati kan bisa diganggu, ya? Gaya lu Pak ngomongnya. Hai, padahal mah dia paling takut ngacir sendiri sama setan. Iya. Kadang juga sampai ngompol di celana. Ngompol. Ini ngomong-ngomong, kalian semua itu kan laki-laki, ya kan? Ibadah juga rajin. Kok takut sama setan? Tuh, dengerin tuh, ibadah. Iya Porati. Pokoknya begini aja, Porati jangan jalan sendiri. Biarin nanti masalah hantu Bopak yang nangannya, ya Porati ya. Gaya lu kayak berani aja lu. Lagian gua siang-siang mana ada setan. Hah? Us, si setan tuh nggak siang nggak malam ada. Udah mendingan gini, tambah dirajinin lagi ibadahnya. Insya Allah nanti setan pada kabur semua, nggak ada yang mau nakutin kalian. Iya. Ya? Ya udah deh, saya pamit dulu semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Porati. Hati-hati. Ngapain sih jauh-jauh begitu? Lagi di depan aku kamu lancang aja Porati. Apa? Masalah setan lagi? Iya bener juga, Bang. Iya kan? Iya, setan itu nggak siang nggak malam ternyata, Bang. Us, kenapa? Ya, ini masuk angin. Us. Masuk angin berjamaah kita. Apa yang Porati kasih masukan, masukin di hati. Jadi manusia jangan takut sama setan. Kalau main itu takut. Sama yang ini, bilang tadi. Nggak tahu. Tuh katanya nggak takut. Lari duluan kan. HP mulu dimainin. Suami dong, diperhatiin. Makanya jangan banyak mau kalau nggak bisa nepatin janji. Janji apa sih? Mobil. Katanya tahun ini tuh bakal dibeliin mobil. Buktinya mana? Nggak dibeli-beli juga. Kan saya juga udah bilang, nanti kalau proyek pelebaran jalan sudah dimulai. Jadi
kalau aku dapat duit bisa aku tilep buat DP mobil kamu. Ya elah, banyak alasan. Dasar pengeretan. Matre. Mas, bukan aku yang pengeretan atau banyak mau ya. Tapi wajar dong kalau seorang istri itu minta beli sama suami. Kalau nggak mampu itu nggak usah banyak janji. Sih. Arto, kita bantal. Ada apa sih mas? Ketakutan gitu? Ada hantunya Kodir. Ya elah, ini nih korban nonton sinetron horor. Maklum aja, udah tua halu kan jadinya. Kamu tuh ya, sama suami nggak ada sopan-sopannya. Ngapain sih main HP terus? Apa sih itu isinya? Hah? Sini coba lihat. Apaan sih mas? Handphone itu hak pribadi, privasi aku. Ngapain mas mau lihat-lihat? Loh, tapi kan saya suami kamu. Terserah. Kalau mas masih mau maksa, aku nggak mau tidur lagi sama mas. Aku mau tidur di ruang tamu aja. Berapa? Gara-gara ngalebihin mobil, kelakuannya makin kurang ngajar sama suami. Saya mesti buru-buru cari tilepan proyek baru nih. Kalau kagak, bakalan kepanjangan deh ngambeknya. Emang susah punya istri masih muda. Minta ongkos kita nggak kasih. Emang sih kalau warga kampung Kucrit macam-macam aja. Nih terutama ini nih, ada aja setannya kan. Iya. Nah itu gimana solusinya? Nah makanya Nete, kita ini kan sebagai warga kampung Kucrit, apalagi aku ini kan termasuk orang terpandang ya Uce. Iya. Ya itulah Pak RT tugasnya cari solusi bagaimana kita untuk mengusir ini hantu alias setan. Ya tenang aja, saya juga peduli kok, saya nggak tinggal diam. Saya juga lagi cari solusinya. Saya juga dapat laporan dari warga yang sudah pada melihat hantu gentayangan. Ya cuman kan bisa cuman cari, ya saya juga solusi, saya juga sama warga mana? Saya ini lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, lagi ngurusin itu loh, pengaspalan jalan di RW itu loh. Hah, gini aja. Apa? Apaan sih bang? Gimana kalau seandainya... Oke, setuju saya. Belum main setuju aja. Enggak, biasa ide dia bagus. Udah pasti setuju. Iya. Nanti pengerjaan aspalnya sampai depan rumah saya ya. Sampai depan halaman rumah Bapak. Ya. Tapi di kontrak kerja nggak ada perjanjian sampai di sini, Pak. Aspal cuma sampai di jalan utama saja. Nggak bisa di depan rumah Bapak. Kamu tuh cuma mandor ya. Saya yang lebih berkuasa di sini. Ada ribut-ribut apa nih Pak Mijan? Pak Lurah, enggak Pak. Tumben nih Pak, ada apa Pak? Muncul mendadak. Gak ada apa-apa. Kebetulan lewat sini, sekalian inspeksi pengaspalan di RW ini. Beres Pak. Saya sudah pastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana Pak. Bagus itu. Mengenai pelebaran jalan yang di kampung Kucrit itu Pak, yang sempat kita obrolin, udah ada keputusannya Pak. Oh, yang itu? Iya Pak. Paling bisa bulan depan Pak. Waduh, kok lama sekali ya Pak? Kenapa nggak minggu depan aja Pak? Saya tuh udah sangat siap loh Pak untuk mengawal proyek pengadaan jalan ini Pak untuk berjalan sesuai dengan rencana Pak. Oh, baiklah kalau begitu. Bapak besok datang aja ke kantor saya bersama dengan perwakilan RT-RT yang ada di RW Bapak. Siap Pak. Nah, supaya proyek ini segera kita kerjakan. Siap Pak. Kalau begitu nanti saya akan kumpulkan RT-RT untuk rapat di kelurahan Pak. Oke, saya permisi dulu. Ya. Kalau proyek ini lancar, saya bisa langsung DP mobil baru buat si Nurma. Sayang. Mas? Sebentar lagi, impian kamu untuk punya mobil sendiri akan menjadi nyata. Karena minggu depan, proyek pelebaran jalan sudah dimulai. Beneran mas?
Ini baru Masku. Iya dong. Mas. Ada apa ini, Mas? Tahu? Itu suara apa, Mas? Coba deh cek di bawah tempat tidur. Kali aja ada tikus. Ada apa, Mas? Udah, jangan berisik. Tidur aja. Mas, kalau tanya kok gitu? Tidur aja. Bu. Ibu pakai guna-guna kan? Supaya arwah suami ibu gangguin saya? Hah? Ibu maunya apa sih? Sumpah demi Allah, Pak. Saya nggak tahu apa-apa yang tadi Bapak omongin. Pak RW bener-bener ya. Seneng banget nindas orang. Hah? Kalau kelakuan Pak RW kayak gini terus, saya aduin sama Pak Lurah. Kamu pikir Pak Lurah percaya sama omongan kamu? Hah? Dengar ya semua. Kalau ada yang melapor ke Pak Lurah, saya nggak akan segan-segan bikin hidup kalian semua susah. Mengerti? Ya Us, diamin aja. Ntar kamu kena masalah lagi. Kalau didiemin aja ntar bakalan kelanjutan terus begini. Yaudah, Bu, sekarang Bu Qadir pulang aja ya. Ayo semua bubar. Assalamualaikum. Salam. Mas, terima kasih banyak ya. Mas tuh tahu banget sih cara yang untuk ngebagiin aku. Tapi jangan lupa kita belanja lagi. Tadi tuh tas yang limited edition belum kebeli. Iya. Makanya doain saya aja biar saya dapat banyak proyek di kampung ini. Jadi saya bisa banyak ngasih kamu. Pasti dong, Mas. Ayo, pulang yuk. Ayo. Ayo, Mas. Mas. Tadi apaan ya? Kok serem? Nggak tahu deh. Jalan, Mas. Buruan jalan. Ini nggak bisa ini. Oh, bisa dong, Mas. Buruan. Mas, buruan dong. Udah. Ayo, buruan jalan. Udah. Ya, Madam. Isma, itu siapa yang sama Bu Nurma? Yang hari itu banget. Kok mesra banget mereka? Madam, dia mah udah biasa. Bawa cowok-cowok muda, anak muda digandeng kayak begitu. Tiap hari gonta-ganti mulu dia mah. Hah? Iya. Kok bisa gitu? Ya, udah gosip lagi sama Madam. Ya kan? Dia sering kayak begitu. Warga juga banyak pada suka sama dia. Biar aja. Dia Pak RW terus rasa. Loh, kok gitu sih? Jadi nggak ada yang ngasih tahu ke Pak RW? Ya buat apa kasih tahu? Dia tahu sendiri aja dia. Kelakuan bininya kayak begitu. Kasian dong Pak RW kalau kayak gitu caranya. Ya udah deh, kita lanjutin. Kok jadi malah ngegosip sih kita? Iya. Assalamualaikum. Teh. Selamat siang Pak RW. Ini Pak, saya mau minta kejelasan dari Pak RW soal rapat pelebaran jalan ini loh Pak. Kok saya nggak dilibatkan juga RT-RT yang lain gitu loh Pak? Apa ada maksud tertentu? Dengar ya, Teh. Saya itu punya wewenang untuk tidak mengikutsertakan kamu dan yang lainnya. Karena saya ngerasa sanggup meeting sendiri. Kamu mau saya turun dari jabatan ya? Ya kan? Biar kamu yang jadi RW. Ya? Ngaku aja. Ya? Saya nggak akan turun dari jabatan tanpa perlawanan. Ngerti? Ya? Pergi kamu. Mari Pak. Nurma, jangan pergi, Nurma. Saya masih suami kamu. Saya berhak larang kamu. Nurma.
Harto! Bawa saya ke kamar! Harto! Setan! Setan! Harto! Astagfirullahaladzim, ada apa Pak? Bawa saya ke kamar! Bawa saya ke kamar! Iya Pak, iya Pak. Ada mau ke kamar dulu ya, Ma? Ih, diajak ngomong kok pergi. Iya, ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ainun. Tante, ini Ainun mau nganterin undangan buat pengajian. Oh, iya. Buat besok ya? Iya, Tante. Iya. Insya Allah ya kita akan datang. Iya, Tante. Nanti barengan aja sama Ainun datangnya. Ah, iya boleh. Ainun. Tante mau nanya sesuatu. Agak pribadi sih. Ainun tuh udah punya pacar belum sih? Enggak, Tante. Ainun nggak punya pacar. Karena Ainun itu udah mutusin kalau Ainun mau ta'aruf aja, jadi langsung nikah, nggak pakai pacar-pacaran. Oh. Terus kalau kriteria calon suami Kak Ainun kayak gimana? Yang terpenting buat aku, Sis, dia harus cinta dulu sama Allah, baru sama aku. Ya kalau boleh juga, aku lebih baik sama orang yang udah aku kenal daripada orang yang masih asing buat aku. Iya. Kenapa Tante, Sista? Gak apa-apa sih, nanya aja. Iya, nanya doang sih. Kalau kali ini bayar, gue tambahin kerupuk. Cakep dah. Gue banyakin dah kerupuk. Tambahin 3, Bang. Wih, ini ngomong-ngomong, habis pinjam sama siapa bajunya? Ya biasa, minjem itu, pokok ke. Oh, keren loh. Udah kayak apaan, Bang? Wah, kayak bapak lu dulu. Oh iya? Alah, Bang. Udah itu nggak usah dipikirin, sekarang lu makan. Lu kan bayar, makan. Kirain gitu. Makan aja, Pak. Makan aja Makan dulu. aja, Pak. Tapi kayak Bang, boleh ngutang nggak, Bang? Bayar. Masa mau ngutang aja, ini aja belum habis. Habisin dulu baru ngutang. Siapa yang ngutang, Bang? Bang. Lu bayar tadi kan kontan. Iya, tapi yang teriak utang siapa? Iya, bukan kita. Aku di sini. Tuh, temen lu ya? Temen dari mana, Bang? Kok sama seremnya? Saya lah coba itu. Ngutang, Bang. Bang, ini mah mir gondrong uwo. Apaan tuh? Gondrong uwo. Kalau gondrong uwo. Apaan sih, Bang? Itu medai. Bikin diri aja, nggak usah ngutang, lu bikin gua kasih dah. Tahu kan caranya? Aman. Ya, motor dapat kunci. Bagaimana bisa pacaran ini kalau motor dapat kunci begini? Lumayan ini buat makan malam. Nurma, mau kemana lagi kamu? Mau ke rumah orang tua aku lah. Aku mau cerai. Cerai? Apa-apaan sih kamu? Kita nggak ada masalah. Kenapa mendadak minta cerai? Mas, aku udah gak bahagia jadi istri kamu. Kamu gak bisa memenuhi semua keinginan aku. Lagi pula ya mas, aku ini masih muda, aku masih bisa mencari kebahagiaan yang lain. Aku gak mau ngabisin waktu muda aku hanya ngurusin suami yang gak guna kayak. Jangan Nurma, jangan pergi Nurma. Nurma, kita bisa obrolin ini. Saya nggak mau cerai. Saya masih cinta kamu Nurma. Enggak, aku enggak. Mikir. Nurma.
Nurma jangan pergi, Nurma. Nurma jangan tinggalin saya. Nurma, kamu tahu kondisi saya seperti ini. Saya butuh kamu, Nurma. Mas, kamu nggak butuh istri, tapi kamu butuh pembantu. Udah ya, Mas? Siapa kamu? Oh, kamu yang pengaruhin istri saya ya? Pergi kamu! Cat. Mati aja lo. Gak guna. Bapak nggak apa-apa, Pak. Jangan ganggu Pak Mizan. Saya bisa laporin kalian ke polisi. Pak, denger ya, selama ini Mas yang terhormat ini nggak pernah hargain kamu, dia nggak peduli sama kamu. Kamu masih peduli sih sama dia? Saya sudah lama bekerja sama keluarga Pak Mizan. Sejujurnya, Pak Mizan sudah saya anggap seperti anak sendiri. Jadi, saya tidak akan tinggalin Pak Mizan dalam kondisi seperti ini. Terserah, ayo pergi. Nurma! Maaf Pak, apa Bapak mau makan lain biar saya bikinin Pak? Kamu pergi aja deh. Jangan ganggu saya. Tapi Pak... Pergi ah! Pergi! Setan! Jangan ganggu saya! Setan! Pak, astagfirullahaladzim. Kenapa Pak? Setan! Pak, istighfar Pak. Setan! Istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Setan! Pak, minum Pak, minum. Minum dulu tuh, ntar kesel banget. Waalaikumsalam. Kakak Nia, aku bikin minum ya? Oh nggak usah Sista, tadinya aku pengen ngajakin kamu jualan, tapi kayaknya kamu udah ada tamu yang lain. So aku sekarang pamit ya, lain kali aja kita perginya. Assalamualaikum. Tapi... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sista, ini perasaan aku doang atau memang Kania tuh bersikap dingin sama aku ya? Masa sih Kak? Kakak Nia sih emang dari dulu orangnya rada cuek gitu, tapi sebenarnya dia baik banget kok. Ini bukan karena Kania cemburu sama aku kan? Gimana, udah serem gak nih kita nih? Serem nggak? Gimana bang? Seram. Sini. Kok kamu nggak dandanin? Gimana sih RT? Kalau dalam tatanan sosial tidak ada yang namanya orang kaya itu harus didandanin aneh-aneh seperti ini. Wah. Lo iyalah. Karena dengan kekuatan ekonomi itulah maka si orang kaya itu tidak bisa dimacem-macemin. Asal lu tahu aja ya. Ini kita dandan kayak gini nih kena kesian sama ente. Ente yang ditakutin mulu, duit yang diambil ente semua. Ya kan? Mana sih Bang Bo? Nah udah sekarang dengan hasil mufakat bersama kita berupa kalian semua jadi setan, aku yang modalin kan gitu. Mana modalnya? Gua kita modal sendiri nih. Iya. Lu nanti kan aku transfer. Gak setia kawan, gak setia kawan. Nih. Gak setia kawan. Nah, ini baru. Itu dong. Ini baru worth it namanya. Buat MTM, termalam. Semangat ya. Hantu yang takut sama kita. Hantu ngibrit. Kasbon Pak RT. Kasbon Pak RT. Kasbon. Jangan ada lari.
sesuai perjanjian. Harus berani. Tenang. Janjing, ingat. Ya, ada yang musik. Kasih bang ketopraknya bang. Aduh bang Bo, Pak RT kenapa gue ditinggalin? Iya. Kok dia pingsan? Ini jangan-jangan ada sesuatu yang something. Gua periksa. Oke, Bang. Si Obet. Si Obet. Bener-bener dia pura-pura terlalu paling Obet deh. Markete, wopak. Woi, nggak taunya Obet. Bukan Teton. Bukan. Tuh, Obet nggak taunya. Tuh kan, saya bilang juga apa? Kalian jadi takut. Salah deh. Saya tuh tadi pura-pura aja. Obet. Mang Daus sesuai peraturan. Yang kabur harus tepung. Duluan, pinter. Bang Bo! Masih ada, biarin. Itu makanya penting duitnya sama kita. Yang penting Peraturan. Duduk. Ning. Ning nang. Nang. Ning nang. Nang. Tinggi. Ayo. Aduh. Ayo. Satu, dua, tiga. Pak Mizan beberapa hari ini keadaannya semakin aneh. Dia sering teriak-teriak kalau dihantui oleh arwah Qadir. Astagfirullahaladzim. Selama ini Pak Mizan tidak memperbolehkan saya untuk cerita kepada siapapun. Tapi saya khawatir akan kondisi Pak Mizan. Kalau begitu, boleh kita semua untuk melihat keadaan Pak Mizan sekarang. Coba saya lihat kondisi beliau dulu. Sis, kamu yakin ini? Iya mas, Sista yakin kok. Soalnya Sista sering banget mimpi soal ini. Sepertinya arwah Pak Qadir ingin menyampaikan sesuatu ke Pak Mizan. Tapi kan kamu lagi hamil, Sista. Saran aneh, lebih baik jangan ente lakuin ini. Iya, Sista. Kalau membahayakan, sebaiknya jangan. Insya Allah, Pak Ustadz, Pak RT, saya nggak kenapa-napa. Sudah. Astagfirullahaladzim. Ustaz, Pak RT. Pak Mizan kenapa Pak? Pak, ada apa Pak? Saya nggak tahu Dam. Tiba-tiba Pak Mizan teriak-teriak. Pintunya terkunci dari dalam. Gimana ini Pak RT? Udah, dobrak aja. Sista, Sista. Dam, kok saya di luar? Dam! Panas! Aspal panas itu membunuh aku. Hai Mizan, kamu harus mendapatkan balasannya. Qadir, kenapa ente mesti ganggu Mizan? Ikhlasin aja Qadir. Dia harus ikut bersama saya.
dendam tidak akan membuat ente tenang di kubur. Lebih baik ente pergi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Kamu apa-apa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Dan sebelum dimandikan, mari kita baca doa memandikan jenazah dulu. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan an hazil mayyiti lillahi ta'ala. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Kok air jadi warna hitam? Astagfirullahaladzim. Tadi kan... Astagfirullahaladzim. Ustadz, apa ini balasan untuk Pak Mizan dari Allah? Wallahu alam. Ini semua sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita ganti airnya terus kita bersihkan jenazahnya, Dan. Ya Pak Ustadz. Sis, Pak, ya ampun, aku cariin loh kamu. Ini kemana aja sih? Ngapain? Ini loh, aku lagi pakai Garnier LED komplit. Oh ya ampun. Ini apa? Ini krim siang. Nah, kenapa muka aku lebih cerah sekarang? Karena aku pakai Garnier LED komplit. Oh, pantesan aku liatin kamu tuh mukanya tambah cerah loh sekarang dan bersinar. Ternyata ini rahasianya. Iya, bener banget. Jadi ini tuh bisa mencerahkan kulit secara cepat, terus bisa mengurangi minyak di muka, terus juga bisa menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat juga. Oh ya ampun, ya udah kalau kayak gitu, belinya di mana? Di warung depan. Wah, kebetulan nih stok aku juga berkurang. Ya udah kalau kayak gitu, temenin aku beli ya sekarang. Ya deh, aku juga mau beli yang banyak. Pokoknya aku harus stokin di rumah. Dan ini gokil banget loh, ini tempatnya praktis. Yang pasti bisa dibawa kemana-mana dan bisa nemenin keseharian kita, iya kan? Yang jelas juga halal. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita telah kehilangan lagi seorang pemimpin di kampung Kucrit ini. Seorang RW yang sudah kita ketahui bagaimana amalannya di dunia. Ane ingetin semua sama ente, kalau kita dipercaya menjadi seorang pemimpin, maka kita bersikaplah yang jujur dan mengayomi warga. Ya, jangan malah menjadi tamak dan berbuat zalim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dosa itu di atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi atas haknya. Maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Asy-Syura ayat 42. Astagfirullahaladzim. Ya udah, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita doakan almarhum agar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Amin. Wa ali Muhammadin. Amin. An la tudiba hadhil mayyiti. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Mari Pak Ustadz. Pokoknya Pak Rati, sekarang ini aku udah bahagia banget, udah menangkap setan jadi-jadian. Emang iya? Lo iya, pokoknya kampung Kucrit aman. Bang Bopak emang hebat. Ya nggak sia-sia lah. Gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Gun. Nah ini lagi bicarain soal Bang Bopak nangkep hantu ya? Mas Gun, tapi ngomong-ngomong apa yang diceritain Mas Gun beda sama yang diceritain Bang Bopak. Gimana nih? Bang, ini ceritanya begini, 10% itu ada benernya,
90% Bang Bopak ngarang bebas kayaknya. Ya, tapi kan nangkapnya berdua juga. Nangkep juga judulnya sih ya. Nangkep setan juga ya Bang Bopak, tapi sendiri ya. Iya. Jadi gitu. Ini cacat. Nangkep cacat. Apaan? Ngomong gede. Malu kan? Salam Bang Bopak. Makanya jangan ngomong gede. Takut sama hantu. Kak, harus banget ya kita ketemunya diam-diam, terus jauh dari rumah kayak gini. Sebegitunya Kak Nia nggak mau ketemu sama Mas Adam. Sis, sebaiknya mungkin emang aku sama Adam itu nggak ketemu dulu.